يا رب بالمصطفى قاصدنا واغفر لنا يا رمضان يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى قاصدنا واغفر لنا يا يا واسع الكرم جودك الجود ردها ومن علومك اللوح والقلم يا ربي مصطفى واغفر لنا halaman 16 ya? 17 halaman 17 5 baris dari atas wadzakara dalam kurung ada wadzakara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif radhiyallahu anhu ila an qala wa dzakara Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu fi khabarin akhar lil Harits ibn Umairah أنه صلى الله عليه وسلم قال له أي دفعة ya ذكر إن يدفع عن عمرك إن يدفع itu ya. قال له إن يدفع عن عمرك فسيأتي عليك زمان كثير خطباؤه قليل علماؤه كثير سؤاله قليل معطوه الهوى فيه قائد العلم. قال ومتى ذاك؟ قال إذا أميتت الصلاة وقبلت الرشاء ويباع الدين بعرض يسير من الدنيا النجاء ويحك ثم النجاء. قلت وجميع ما ذكر في هذه الأخبار تراه بعينك في زمانك وأهله فانظر لنفسك. ثم إن السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعوا على التحذير من زمانهم وأهله وآثروا العزلة وأمروا بذلك وتواصوا به ولا شك أنهم كانوا أبصر وأنصح وإن الزمان لم يصير بعدهم خيرا مما كان بل أشر منه وأمر. وهذا ما ذكر عن يوسف بن أسباط أنه قال سمعت الثوري يقول والله الذي لا إله إلا هو لقد حلت العزلة في هذا الزمان. قلت أنا ولئن حلت في زمانه ففي زماننا هذا وجبت وافترضت. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah SWT. Melanjutkan daripada pembahasan kita ya,
masih dalam kitab Minhajul Abidin. Apa kata Imam Ghazali dalam kitabnya, dikatakan wa dzakara Ibnu Mas'ud, pernah disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, pernah diriwayatkan fi khabarin akhar, dalam hadis yang lain, lil Harits bin Umairah, lil Harits bin Umairah dikatakan di sini annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW berkata kepada Harits bin Umairah. Apa sabda Nabi kita Muhammad SAW yang maknanya Allahu a'lam? In yudfa an umrik, kalau seandainya umurmu sampai, ya, maknanya Allahu a'lam, kalau umur panjang dan sampai pada suatu zaman, fasayati, maka nanti bakal datang. Fasayati alaika zaman katsir. Kalau umurmu panjang, kalau umurmu sampai, katanya bakal datang nanti suatu zaman kasirun khutaba'u, banyak khotib ya, khotib kan khotib Jumat ya, khutaba'u, banyak penceramahnya gitu. Kasirun khutaba'u, bakal datang suatu zaman banyak penceramahnya. Qalilun ulama'uhu, ulama itu orang alim. Qalil, sedikit ulamanya. Bakal datang suatu zaman banyak penceramah, orang alim dikit. Orang alimnya dikit. Yang ceramah banyak, gampang, instan, jadi penceramah instan. Ya kan? Hafal satu hadis, dua hadis, bisa bercanda dikit apa gimana. Jadi kan, baru backgroundnya bukan belajar. Yang backgroundnya belajar gak ada, dikit. Yang mau belajar kan capek, bertahun-tahun, puluhan tahun baru jadi ulama. Capek, jadi ceramah sebentar aja langsung jadi, ya kan? Hafal aja kan, paling cuma 5 menit, ceramah 10 menit, ya kan, hafal banyak tuh kata-katanya dihafal kan, tinggal lihat kan. Jadi Nabi Muhammad sudah prediksi bakal datang, kalau panjang umurmu, katanya akan datang satu zaman banyak penceramah, sedikit yang alim, yang belajar, orang ulama. Kasirun sualuhu qalilun mu'tuhu, bahkan di zaman itu banyak yang meminta banyak, yang memberi dikit, qalilun mu'tuhu, pemberi dermawan dikit, yang minta banyak, yang dermawan dikit. Nah, zaman itu juga ya. Al hawa fihi qaidul ilmi, maka hawa nafsu lah yang menuntun ilmu, bukan hawa nafsu yang tunduk sama ilmu yang ngikutin hawa nafsu. Ente maunya apa? Ntar anak kasih hukum yang sesuai dengan maunya. Ente maunya apa? Anak kasih aja hukumnya pesanan, tergantung situ deh. Ente situnya maunya apa? Hawa nafsunya dia maunya gini, kita atur hukum sesuai dengan yang maunya dia. Bukan hawa nafsu tunduk sama ilmu tunduk sama hawa nafsu. Qala wa matadzaka, maka berkatalah sahabat Nabi SAW tersebut kepada Nabi SAW, kapan itu wahai Rasulullah SAW? Wa matadzaka, kapan itu? Qala, tanda-tandanya adalah idza umitatis shalah, kalau sholat sudah mati, sudah banyak yang ninggalin sholat, itu maksudnya. Ya mungkin ya, Allah alam. Sudah banyak yang nggak boleh kan, sholat hukum dosa besar. Tobatnya capek, ya kan, tobatnya setahun baru diterima, baru kembali. Kan fasik, orang ninggalin sholat sekali aja fasik, langsung levelnya fasik. Sekali, 2 kali, ya apalagi, 3 kali, 1 kali aja ninggalin sholat zuhur sengaja gitu. Alasannya apapun, nggak ada alasan ninggalin sholat sama berakal, kecuali alasannya nggak berakal. Kalau orang nggak berakal boleh ninggalin sholat, ya, orang ICU nggak sadar itu kan boleh ninggalin sholat. Tapi selama dia masih sadar, walaupun najis, walaupun apa, semuanya nggak bisa gini, nggak bisa apa, banyak cara. Kalau yang penting ngaji dong, tahu caranya, gimana caranya sholat yang darurat, sholat yang orang sakit, sholat yang nggak pakai wudu, sholat yang ini. Di pesawat umroh kan, umroh 8 jam kagak sholat, umrohnya sunnah, sholatnya wajib, ya kan, 8 jam kan sholat zuhur, karena sholat berangkatnya kan jam 11 sampai sholat isya. Maghribnya oke deh, maghribnya bisa di jamak takhir. Tapi zuhur sama asarnya lewat gitu aja, jangan tutup mata, ya kan, nggak boleh. Wajib sholat zuhur sama sholat asar, nggak boleh tinggalin, dosa besar. Tidak bisa tuh pahala umrohnya nggak bisa nutupin tuh dosa
ninggalin sholat zuhur sama asar di pesawat tadi itu kan. Maka kalau sholat sudah ditinggalkan itu tanda. Idza qumitatis sholat wa qubilatir rasya, dan diterima sokokan untuk merubah hukum, terima sodokan, bayar. Yang gede nyetornya, hukumnya buat dia, bakal menang di pengadilan buat dia. Qubilatir rasya, itu tanda-tandanya. Wa yuba'uddin, maka agama dijual. Bi'ardin yasir, dengan harga yang murah. Jual murah, hukum dijual murah. Pokoknya kasih berapa aja, udah anda rapiin deh. Agama dijual. Yuba'uddin, itu tanda-tandanya. Minat dunia, dikasih dunia dikit, berubah hukum agama. Maka kalau sudah begitu, kata Rasulullah, fan naja wa haq tsumman naja. Maka hati-hati, cari jalan selamat, cari jalan. Kalau sudah begitu zaman, jangan mau rusak ikut zaman, jangan. Cari jalan selamat, fan naja, selamat, wa celaka kamu, selamat, cari selamat. Kalau enggak celaka kamu, wa haq, kalau enggak kamu celaka. Pokoknya enggak, kalau sudah begitu kita ambil jalan sendiri. Jangan ikut rusak sama orang. Cari selamat kita. Kalau keluarga kita bisa kita, keluarga kita, anak kita bisa, jadi di rumah kita rapiin. Kalau bisa, alhamdulillah ada kesempatan buat lebih luas lagi. Tapi minimal diri kita selamatin. Fan naja wa haq tsumman naja. Qultu, kata Imam Ghazali berkata, qultu aku kata Imam Ghazali, saya berkata. Wa jami'u ma dzukir fi hadhil akhbar, maka semua yang disebut di hadis tersebut, tarahu bi'ainika, kamu sudah lihat dengan mata kepalamu sendiri, kata Ghazali. Sudah terjadi semuanya, itu sudah ada. Ceramah banyak, yang mau belajar sabar belajar bertahun-tahun enggak ada. Belajar dikit baru 2 bulan, udah pulang, udah dibilang sama anak bapaknya, itu udah jadi ustaz ceramah di sana. Kan bapaknya bangga. Ceramah gampang, ya kan? Gampang. Yang belajar yang 1 hari, yang tidur sampai enggak ketiduran, nanti hafal ini, hafal itu, nggak mau, itu udah kelihatan semuanya di sini katanya. Maka kata Imam Ghazali, semua yang disebut di hadis tersebut ada sebuah nyata di depan mata kita. Di zamanika, di zamanmu, kata Imam Ghazali, wa ahli, dan di orang zamannya. Fandur di nafsik, maka perhatikan keselamatan dirimu, kata Imam Ghazali. Kemudian inna salafus saleh, maka salafus saleh, orang-orang saleh yang terdahulu, ridwanullah alaihim, semoga keridhaan Allah kepada mereka, mereka sepakat alat tahdzir. Mereka orang-orang soleh terdahulu, mereka sepakat untuk mewanti-wanti, hati-hati. Min zamanihim, di zaman mereka setelah ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW, mereka para salafus soleh wanti-wanti, hati-hati zaman ini, udah gak ada Nabi Muhammad SAW, hati-hati gitu. Di zaman itu tuh sahabat masih banyak, tapi udah wanti-wanti, hati-hati zaman ini, min zamanihim, di zaman itu tuh, ya kan? Wa ahli, wa atharul uzlah, banyak di antara mereka sudah nggak mau ketemu orang di zaman itu. Di zaman ketika Nabi SAW sudah nggak ada, banyak, walaupun sahabat masih banyak, tapi udah nggak mau ketemu orang, jaga-jaga dirinya supaya selamat. Nggak mau ketemu orang dikit doang, habis itu masuk lagi. Nggak mau ketemu orang, nggak mau ketemu uzlah, mereka uzlah. Wa amaru bidzalika, bahkan bukan hanya mereka perintahin orang-orang yang seperti itu juga. Watawas, pakai wasiat lagi. Hati-hati ya, nanti ini zaman udah rusak. Ente uzlah gitu, pakai wasiat. Jadi untuk orang berikutnya wasiat gitu. Ya tawasobi. Wala syakka annahum kanu absar wa amsah. Pasti kenapa mereka melihat begitu? Kenapa mereka menyuruh begitu? Pasti mereka lebih paham, absar wa amsah, lebih paham dan lebih nasihat ke kita. Kan nyuruh orang itu berarti kan itu penting. Itu mereka lebih tahu, itu berarti masalah kita di situ, kebaikan kita ada di situ. Ya. Wa inna zaman lam yasir ba'dahum khairan. Kemudian itu kan di zaman mereka. Mungkinkah zaman setelah mereka lebih baik? Enggak mungkin, kata Imam Ghazali. Lam yasir ba'dahum khairan. Di zaman sahabat Rasulullah itu aja sudah begitu. Mungkin enggak zaman berubah menjadi lebih baik? Enggak mungkin. Lam yasir ba'dahum, setelah mereka enggak mungkin khairan, enggak mungkin baik. Enggak mungkin lebih baik dari zaman itu. Di zaman itu aja mereka sudah bilang suruh uzlah. apalagi setelahnya, ya kan? Mimma kana bal asyar minhu, bahkan lebih jelek, lebih buruk, pasti lebih buruk daripada yang di zaman itu. Wa amar, lebih pahit, lebih jelek, lebih pahit. Wa amar, wa hadza ma dzukira an Yusuf bin Asbat. Inilah yang disebutkan, pernah diceritakan daripada Yusuf bin Asbat, annahu qala sami'tu, dia berkata,
saya mendengar Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri ini Sufyan Ats-Tsauri ya di zaman itu ya ulamanya ya di zaman setelah sahabat Nabi SAW. Masih ketemu dengan sahabat Nabi SAW. Sufyan Ats-Tsauri adalah ulamanya tabi'in ya kan. Masih ketemu dengan sahabat Nabi SAW. Artinya masih banyak sahabat Nabi yang ditemui oleh Sufyan Ats-Tsauri jadi ulama di zaman itu berkata berkata apa? Yaqul wallah demi Allah alladzi la ilaha illahu yang tidak Tuhan selainnya laqad halatil uzlah. Katanya apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Katanya demi Allah yang tidak Tuhan selainnya ini zaman sudah halal uzlah, sudah mesti uzlah. Katanya di zaman itu tabi'in itu, zaman tabi'in. Sudah halal artinya udah enggak usah interaksi sama orang. Halal kita menyendiri di rumah sendiri, yang penting selamatin diri. Di zaman itu laqad halatil uzlah fi hadzal zaman, di zaman ini. Qultu ana kata Imam Ghazali, aku berkata, wal ain halat fi zamani, kalau sudah halal di zamannya, di zaman tabi'in masih banyak sahabat, walaupun Nabi SAW enggak ada, udah. Kalau sudah kata Imam Ghazali, kalau sudah halal di zamannya, wal ain halat fi zamani, fa fi zamanina, maka di zaman kami kita, katanya Imam Ghazali, hadza di zaman kita gimana hukumnya? Bukan halal lagi. Wajib udah berarti kalau gitu kata Imam Ghazali. Kalau Sufyan Ats-Tsauri mengatakan uzlah itu adalah halal di zamannya, maka di zaman kita hukumnya wajabat waqtaradat. Wa an Sufyan Ats-Tsauri aidan annahu kataba ila Ubad al-Akhwas rahimahumullah amma ba'du. Kalian pernah Sufyan Ats-Tsauri mengirim surat kepada temannya, ya kepada orang di zamannya. Amma ba'du, ya. Apa katanya? Fa innaka fi zaman. Sesungguhnya kamu ini berada di suatu zaman karena ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yata'awwadzuna billah min an yudriku. Ketahuilah katanya wahai saudaraku, kamu ini sekarang berada di suatu zaman yang kata karena ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, zaman yang sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW berlindung kepada Allah dari zaman ini. Kamu berada di suatu zaman yang ketika itu sahabat-sahabat Nabi berlindung kepada Allah, ya Allah, jangan sampai saya sampai ke zaman itu. Ini kata sebenarnya kamu sudah berada tuh di zaman itu tuh. Yang sahabat Nabi waktu takut ketemu zaman ini katanya. Wah, kita zaman apa? Sahabat Nabi SAW berlindung kepada Allah kayak kita berlindung sama syaitan, ya, berlindung sama zaman yang paling parah banget tuh zaman. Kata sebenarnya di zaman itu sahabat Nabi SAW berlindung untuk supaya ayudriku supaya tidak nyampe ke zaman itu biar mati aja sebelumnya. Min ayudriku fima balagana. Walahum padahal sahabat Nabi SAW apa kurangnya? Walahum minal ilmi, apa kurang ilmunya? Artinya kalaupun zaman rusak, ilmunya udah penuh, nggak pengaruh, bisa memperbaiki orang, ya kan? Maksudnya ilmunya penuh ya, murid-murid Nabi SAW langsung kan, nggak bakal goyah, zaman rusak apapun kokoh gitu kan? Padahal mereka punya ilmu dengan ilmu yang segitu besarnya, mereka masih takut sama zaman itu katanya. Malaisa minna, kalau kita punya ilmu, katanya, malaisa minna, kita nggak mungkin punya ilmu seperti mereka. Fakaifa, kita udah ilmu kagak ada, fakaifa bina, maka gimana kita ini? Udah nyampe ke zaman itu, ilmunya juga kagak ada, hancur deh kan? Fakaifa bina, bagaimana kita? Hina adraknahu ala qillati ilmin, ilmu enggak punya. Wa qillati sabrin, sabarnya enggak punya sabar. Mereka sabar semua. Disuruh panas-panasan perang, panas. Disuruh ini, iya, disuruh ini. Keluarin harta semua, keluarin. Besok makan apa enggak tahu. Itu sabar. Senang banget keluarin. Semuanya keluarin. Apa yang ditinggalin di rumah? Allah sama Rasulullah SAW. Enggak ada makanan di rumah. Padahal dari orang paling kaya di Mekah. Orang kaya Mekah gimana? Beda orang kaya condet sama orang kaya Mekah, beda kan? Kan ketahuan kan, orang kaya Mekah itu, kalian pernah ke Mekah kan? Enggak, lihatlah kekayaan. Lihat ke Mekah, orang sekaya-kaya di luar Mekah, pas masuk, Anda mah bukan apa-apa. Orang kaya di Indonesia, kalau udah lihat kekayaan di Saudi, ada di Mekah, nggak ada apa-apa. Ini orang kaya Mekah sampai nggak ada punya apa-apa, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, gara-gara sabar. Kalau kita mana ada sabar, wakil nanti sobrin. Wakilati awan, nggak punya teman buat nolong baik nggak ada, semuanya teman ngajak buruk. Ketemu teman dosa, ya kan? Pasti ketemu teman bukan teman yang maju sini, kalau maju sini mah masya Allah. Teman yang lain-lain, ya pasti omongannya dosa. Ntar gosipnya dosa,
terus ngomongannya bikin pusing. Semuanya, nggak ada teman buat kebaikan. Bila awan dikit, cuma dikit. Alal khair. Wa kadarin minad dunia. Dunia udah keruh. Keruh, ya keruh lah. Kalau nggak butek, ya udah hitam. Kali udah hitam. Wa kadarin dunia, wa fasadin minan nas. Orang sudah rusak. Ya, nih bagaimana kita sudah ilmu nggak punya, zaman sudah rusak, sampai lagi itu ke zaman kita. Fa'ina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala fil uzlah rohah min khulata isu, kata Sayyidina Umar, artinya kalau orang bisa uzlah maka dia akan tenang daripada bercampur dengan orang-orang yang mengajak dia kepada keburukan. Ya, apa yang berikutnya? Wa fi mithli hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yes,